Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Museum Angkut. Museum Angkut merupakan museum yang bisa dikatakan sebagai modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, museum ini merupakan wisata yang bertempat di Jalan Terusan Sultan Agung atas nomor 2, Desa Ngaklik, Kabupaten Batu, Malang. Di dalam museum ini memiliki koleksi sarana transportasi yang lengkap dari seluruh dunia. Seperti contohnya mobil-mobil ini didapatkan dari lelang, dari militer Amerika Serikat, maupun dari pembalap-pembalap F1 ternama. Jutaan orang ini telah mengunjungi museum ini yang menjadi kebanggaan Indonesia maupun di kancah internasional. Nah, Museum Angkut ini berdiri pada 9 Maret 2014 dan dikelola oleh Jawa Timur Park Group yang sebelumnya ini telah membangun Batu Secret Zoo. Nah, tujuan pembangunan museum ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai sejarah kendaraan di dunia, agar dapat mengenali dan menghargai sejarah masa lalu serta memetik pelajaran dari kendaraan-kendaraan tersebut. Untuk selanjutnya bisa kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal telah merajai ekspedisi laut untuk perdagangan sejak berabad-abad silam. Kapal-kapal kargo dibangun untuk penyaluran komoditas rempah-rempah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Sebelum teknologi pelayaran dikuasai bangsa Eropa, Indonesia telah memiliki teknologi perkapalan yang sangat menakjubkan. Hal ini diakui oleh astronomer Kosohor dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus. Itu menyebutkan Colandia Ponta yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa. Sejarahnya bermula di era 1500-an ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara dengan menguasai jalur rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Lambat laun, pelabuhan Malaka juga mendapat pusat perdagangan pada masa itu. Terpusatnya perdagangan di Pelabuhan Nusantara itu menjadi dorongan bagi orang di Jawa terus mengembangkan kapal-kapal besar demi ekspansi kawasan dagangnya. Nah, pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun mencapai puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Orang Jawa menyebutnya sebagai jung, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Di balik perawakan jung Jawa yang besar dan bak raksasa, kapal ini dibangun dengan teknik yang cukup unik. Kapal Jung dikenal sebagai armada terbesar pada masa kejayaan Majapahit. Pada abad ke-14, kapal Jung Jawa semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Kapal-kapal tersebut digunakan secara besar-besaran oleh kerajaan Majapahit sebagai kapal angkut militer. Jumlah terbesar Jung perang Majapahit mencapai 400 kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Kapal-kapal itu mampu menampung hingga 800 prajurit dengan panjang mencapai 50 depa atau setara dengan 100 meter. Untuk ukuran kecil, kapal Jung ini memiliki panjang 33 meter dengan kapasitas 121 prajurit. Cukup besar ya. Dari waktu ke waktu, Jung Majapahit mengalami alih fungsi. Melihat kapasitas yang cukup besar, kapal ini akhirnya juga dijadikan sebagai kapal dagang. Secara kapal dagang itu kan membawa barang ya teman-teman. Pada abad ke-15 menggambarkan kargo Jawa tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal terbesar bangsa Portugis pada masa itu, yakni kapal Flor de la Mar.
Menurut buku yang berjudul Majapahit Peradaban Maritim yang ditulis oleh Irwan Joko Nugroho, kapal Jung Jawa memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat daripada kapal Flor de la Mar. Bahkan kapal Jung bisa memuat komoditas hingga 2000 ton. Wow, sangat banyak ya isinya. Berdasarkan catatan Duarte Barosa, kapal Jung Jawa digunakan juga untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Barang dagangan yang dibawa itu seperti beras, daging sapi, daging kambing, babi, bawang, senjata tajam, emas, sutra, kamper, bahkan hingga kayu gaharu. Pada masa itu pula, penjelajah orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Nah, sebab itu hampir semua komoditas rempah-rempah dari Asia ditemukan di Jawa. Nah, jadi fungsi daripada kapal Jung Jawa ini sangat besar ya pada saat itu. Selanjutnya ada kapal Jung Cina. Kapal ini juga disebut sebagai kapal milik Cheng Ho. Cheng Ho melakukan ekspedisi pertamanya dengan 62 unit kapal besar yang keseluruhannya menampung lebih dari 27.800 orang awak kapal. Kapal utama Cheng Ho dijuluki dengan kapal pusaka. Panjangnya mencapai 138 meter dan lebarnya 56 meter. Dalam awal abad ke-15 itu, kapal pusaka termasuk kapal terbesar yang pernah mengapung di samudera dunia. Kapal pusaka diiringi kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dagang, kuda, perlengkapan tempur sebagai pertahanan diri, bahan makanan, dan lain-lain. Kapal raksasa Jung Jawa yang cukup tersohor pada masanya, sayangnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini. Gagalnya regenerasi kekuasaan Mataram disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terkikisnya peradaban kapal Jung. Setelah Sultan Agung Mataram lengser, pemerintah Mataram jatuh pada Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dagang dengan Belanda melalui VOC. Perjanjian tersebut berbunyi pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram. Sedangkan pihak Mataram juga diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai VOC. Amangkurat I juga menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir untuk mencegah pemberontakan dari pihak yang tidak setuju dengan keputusannya. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir pertengahan abad 18. Pada saat itu VOC juga melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, peradaban kapal Jung dan perjalanannya membawa komoditas rempah Nusantara ke penjuru Asia hanya tersisa menjadi sejarah yang hampir terlupakan. Sebagai seorang pemimpin yang karismatik dan simbol nasional, Soekarno sering terlihat menggunakan mobil mewah dan bermerek saat menghadiri acara resmi atau perjalanan dinas. Ia menghargai kendaraan sebagai lambang prestis dan kemewahan yang mencerminkan kehormatan dan keberadaan Indonesia di mata dunia. Meskipun Chrysler Windsor Deluxe 52 mungkin tidak secara khusus terkait dengan Soekarno, mobil ini mewakili gaya dan keanggunan mobil mewah pada era tersebut. Dengan fitur-fitur seperti bodi yang mengkilat, desain interior yang elegan, dan performa yang baik untuk masanya. Mobil-mobil seperti Chrysler Windsor Deluxe 52 mencerminkan kecanggihan dan kemajuan teknologi otomotif pada saat itu. Jadi, meskipun tidak ada kaitan langsung antara mobil Chrysler Windsor Deluxe 52 dan Insinyur Soekarno, penting untuk mengakui minat dan penggunaan mobil oleh Soekarno sebagai seorang pemimpin politik yang berpengaruh di Indonesia. Akhirnya, saat ini mobil tersebut menjadi saksi dinas Presiden Soekarno yang tersimpan di Museum Angkut, serta mobil ini sempat dimiliki pihak istana pada tahun 1987. Kepemilikannya diambil alih oleh Perhimpunan Mobil Klasik Indonesia untuk dimuseumkan.
Cinta